Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah Mudzakkar wa Muannas Wasmul Isyarah wal Istifham. Materi sebelumnya kita sudah membahas mengapa bahasa Arab perlu dipelajari. Kita juga sudah membahas cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Kita juga sudah membahas teori mudzakkar dan muannas, kemudian kita sudah juga membahas teori isim isyarah. Oleh karena itu, materi ini merupakan gabungan dari materi-materi sebelumnya, khususnya tentang teori mudzakkar muannas dan teori ismul isyarah. Penonton itu yang saya muliakan, kalau di sekeliling kita mendapatkan benda-benda seperti ini, ya, ada buku, ada papan tulis, ada pulpen, ada pensil, ada penghapus papan tulis, kursi, dan sebagainya. Maka, cara terbaik adalah kita memanfaatkan fasilitas yang bisa membantu kita mengetahui bahasa Arab dari benda-benda ini. Mungkin kita memiliki kamus di rumah. Namun, karena sekarang ini adalah era internet, maka cara termudah adalah dengan masuk di Google Translate. Kita mengetik pada bagian buku, kemudian kita melihat bahasa Arabnya dan bisa kita minta supaya ini dibacakan, ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita bahasa masuk di seperti ini, ya. Kemudian kita menulis misalnya penghapus, kita mendapatkan mim hat. Dan kita bisa lihat seperti ini. Ya, kita bisa mendapatkan suaranya. Ini saya kasih besar suaranya, ya. Nah, cuma kadang ucapannya tidak seperti yang kita nukan. Itulah sebabnya kadang kalau ini kita kasih baris, ini kata mim hatun, ya. Jadi bisa kita menulis kata-kata yang kita butuhkan di sini. Tas misalnya seperti ini, ya. Ini. Nah, ini kita hapus dulu. Jadi kita bisa mengetik seperti ini sendiri, baru nah, hakibah, ya. Terkadang kata-kata ini harus kita cek lagi. Caranya adalah masuk di Google seperti ini, kemudian Anda bisa paste, ya. Dan kita cek artinya hakibatun dalam image. Nah, rupanya memang bahasa Arab. Ini ada semua kata-katanya seperti di bawah, ya. Hakibatun, hakibat, ada banyak hakibah. Jadi cara mengeceknya, tes dulu apa bahasa Arabnya, kemudian Anda masuk di Google untuk men-search-nya. Dengan demikian kita akan mendapatkan kosakata yang juga memang dipergunakan di sana, dan gambarnya yang menunjukkan bahwa sudah benar apa yang dimaksud dengan hakibatun, itu adalah tas yang kita cari. Kembali ke materi kita, ya. Oleh karena itu kita akan mendapatkan kitabun, kita akan mendapatkan kurasatun, ini adalah qalamun, ini adalah qalamur rasas. Jadi pulpen dan pensil ini berbeda. Ada qalam, ada qalamur rasas. Ini penghapus pensil, ya, mimhatun. Kemudian kita memiliki saburatun. Ada penghapus papan tulis, tallasatun. Ada kursi, paling gampang karena bahasa Arabnya sama, kursiyun. Dan ada meja, maktab. Makanya kalau di Saudi Arabia atau negara-negara Arab, seringkali kita mendapatkan suatu gedung disebut dengan maktab, perkantoran, karena dalam kantor itulah ada meja-meja kantor. Di layar ini juga kalian melihat ada beberapa kata yang huruf terakhirnya itu terdiri dari ta mutaharrik, yang kita mengatakan dengan ta bundar atau ta marbutah, yang kita lazim kenal seperti itu. Itu pertanda benda ini adalah benda yang masuk kategori muannats. Sekali lagi, ada kata-kata yang diberi huruf akhirnya warna merah, itu adalah ta mutaharrik, yang kita katakan dengan ta marbutah, ta yang bundar, penciri bahwa benda itu masuk golongan kata muannats. Jadi pada layar ini ada kelompok mudzakkar dan ada kelompok muannats. Demikianlah kita akan mendapatkan
keyboard, bahasa Arabnya adalah Lauhatul Mafatih. Ini ada Kabisul Kahruba, ya, steker. Ini tadi Hakibatun. Kemudian ada laptop Hasub Ali, ada Makbas Kahruba, ada Jihazut Tahakkum. Jadi yang namanya remote control apapun bentuknya kita mengatakan Jihazut Tahakkum. Kemudian ada Muwasil Kahruba, ya. Ada mouse, Pak. Nah, mouse ini atau far ini bisa saja tikus yang hidup beneran, tapi kata mouse juga sudah masuk dalam alat teknologi. Shahin charger, ya. Kemudian ada Jihazul Ard. Ini adalah LCD projector. Nah, sama dengan sebelumnya, di layar ini juga kalian melihat huruf terakhir yang warna merah. Jadi kalau ada dua huruf, ada dua kata yang bersambung seperti ini, maka huruf pertama yang menentukan benda itu kelompok muannats atau muzakkar. Nah, karena ini sini ada ta marbuta, ada ta mutaharrik, berarti kata ini adalah kelompok muannats, sama dengan haqibatul. Jadi kita melihat dari kelompok kata pertama yang menentukan kata itu masuk kelompok muannats atau muzakkar. Sama'ah kita juga akan melihat seperti ini, ya. Ini ada syashatun, ya. Ini ada kirsun flash, ya, flash disk. Sama dengan sebelumnya, ini ada syahin, ya. Ini juga sama'ah, jadi sama saja headset mau bentuk seperti ini kita mengatakan semuanya sama'ah. Sebaliknya ini namanya mukabbirus saut, ya. Ini adalah hatib dan mahmul. Jadi HP ada mengatakan mahmul, ada mengatakan hatib, ya. Kemudian ini adalah power band, adatu li syah, ya. Adatu li syah, alat untuk menyimpan panas, ya. Jadi seperti ini yang bisa kita lihat bahwa di layar ini ada kelompok kata muannats dan kelompok kata muzakkar. Nah, bagi penonton YouTube yang kebetulan kuliah di Universitas Hasanuddin, Anda diminta untuk membuat 10 kelompok, dan setiap kelompok mengumpulkan mufradat terkait tema minimal 50. Silakan konfirmasi sekolah pada pekan kelima. Jadi semua grup masuk di semua peserta kuliah, memilih sendiri grupnya, bergabung di sana, dan satu grup 5 orang. Kemudian mereka berdiskusi dalam forum yang sudah disiapkan, kata-kata apa saja yang harus dimasukkan dalam tugasnya tersebut. Kalian boleh mengambil daftar kosakata yang sudah ada di daftar mufradat atau daftar kosakata dasar yang sudah disiapkan di pertemuan pertama. Silahkan diambil. Tapi yang diminta sekarang ini adalah 50. Huruf hijaiyah atau huruf Arab ditulis dengan jenis huruf tradisional Arabic ukuran 18. Sedangkan bahasa Indonesianya artinya menggunakan Times New Roman ukuran 12. Ya, jadi ini perlu. Jadi disepakati kata-kata apa saja yang masuk di dalam file yang akan dilampirkan di forum. Jadi file itu di store di forum, ada fasilitas attachment, ada fasilitas melampirkan, ya. Jadi bukan ditugas dikirimnya, tapi dalam grupnya sendiri, di lampiran terakhirnya setelah diskusikan kosakata mana yang masuk 50 itu, disusun baik-baik, kemudian dilampirkan pada bagian terakhir dari grup itu, bagian akhir dari diskusi kalian. Selanjutnya, kita ingin bagaimana ismul isyarah lil muzakkar itu diterapkan penggunaannya pada kata benda muzakkar dan muannats selanjutnya. Nah, ini khusus ismul isyarah lil muzakkar, ya, ismul isyarah lil muzakkar. Ada dua, hatha dan salika. Hatha untuk menunjukkan benda yang dekat, dan salika untuk menunjukkan benda yang jauh. Kita mendapatkan benda-benda seperti ini, dan kita sudah tahu ada benda sebelumnya. Kalau ini dekat, maka kita mengatakan hatha maktabun. Jika kita ingin memasukkan kata tunjuk ismul isyarah yang dekat, maka kita mengatakan hatha maktabun, hatha kitabun, hatha kursiyun, hatha qalamun, hatha qalamur rasasi. Jika dia jauh, maka kita mengatakan thalika qalamur rasasi, thalika kitabun, thalika qalamun,
talika kursiun, talika maktabun. Jadi untuk benda-benda kelompok muannas kita menggunakan hatha atau salika, tergantung dari jarak benda itu kepada kita. Kalau kita ingin mengatakan dekat, kita menggunakan hatha. Kalau jauh, kita menggunakan kata salika. Ini standar minimal. Meskipun arti salika bisa berbakti ini seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, tapi itu adalah pemanaan lain, dan kita memiliki standar dulu bahwa hatha dan hathihi adalah ismul isyara untuk kata benda muzakkar. Adapun ismul isyara lil muannas ada hathihi ya dan tilka. Jadi hathihi sama dengan hatha, tapi hatha untuk muzakkar, dan tilka sama dengan salika, cuma salika untuk muzakkar dan tilka untuk muannas. Ini kita mendapatkan benda-benda seperti ini, maka kita mengatakan hathihi kurrasatun, hathihi tallasatun, hathihi mimhatun, hathihi saburatun. Jadi kita melihat bahwa hathi ini berhubungan dengan kelompok benda muannas, dan kelompok benda muannas salah satu cirinya adalah ta mutaharrik atau ta yang bundar atau ta marbuta yang kita kenal seperti itu. Kita juga mengatakan tilka kurrasatun, tilka mimhatun, tilka tallasatun, tilka saburatun. Jadi kata tunjuk itu sekali lagi ada untuk muzakkar dan ada untuk muannas. Kali ini yang tampil di layar adalah kata tunjuk itu untuk muannas. Tilka mimhatun, itu sebuah penghapus. Tilka kurrasatun, itu sebuah buku tulis. Tilka saburatun, itu sebuah papan tulis. Tilka tallasatun, itu sebuah penghapus papan tulis. Kita tidak hanya belajar tentang apa ini, apa itu, dan seterusnya, tetapi kadang kita ingin bertanya apa ini, apa itu. Inilah yang kita sebut dengan alamatul istifham. Ada ma, ada hal, dan ada ah. Ada a ya, a, hamzah a, ma, hal, dan a. Sekarang kita ingin bertanya apa ini? Ma hadza. Jadi kalau kita ingin bertanya apa ini, karena ada buku kita tidak tahu bahasa Arabnya, kita bertanya sama teman. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari ada benda dan kita ingin bertanya, benda apa ini? Apa ini? Karena kita tidak tahu bahasa Arabnya, maka bisa kita menggunakan pertanyaan ini kepada seseorang. Ma hadza, apa ini? Hadza kitabun. Ma hadza, hadza maktabun. Ma hadza, hadza qalamur rasas. Ma hadza, hadza kursiun. Ma hadza, hadza qalamun. Jadi pertanyaan ma untuk menanyakan sesuatu. Sama dengan ini, ma thalika, apa itu? Karena kita ingin tahu apa bahasa Arabnya, tapi kita tidak tahu, maka kita bertanya, ma thalika. Orang yang kita temani berbicara akan menjawab, thalika qalamun, thalika qalamur rasas, thalika kursiun, thalika kitabun, thalika maktabun. Jadi kata tunjuk tetap sesuai dengan kelompok benda yang ditunjuknya, itu muzakkar pada saat ini. Tetapi ma sebenarnya tidak ada hubungannya dengan muzakkar dan muannas. Dalam artian bisa dikatakan ma hadza, ma thalika, termasuk ma hadhihi. Jadi ma ini untuk muzakkar, untuk muannas. Jadi kata tanya ma, ya alamat istifham ma, itu bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas. Ma hadhihi, maka akan jawab hadhihi tallasatun. Nah, kalau ismul isyarah hadhihi harus menunjuk ke kelompok kata benda muannas. Hadhihi kurrasatun, hadhihi saburatun, hadhihi mimhatun. Sama kalau jauh, matilka, ini juga harus kita bertanya, matilka, maka tilka tallasatun, sekali lagi tilka harus sesuai dengan kelompok kata muannas. Tilka saburatun, tilka mimhatun, tilka kurrasatun. Jadi isim isyarah harus sesuai dengan kelompok kata yang ditunjuk, tetapi ma, kata tanya, bisa masuk di muzakkar, bisa masuk di muannas. Maka kita sekarang mendapatkan bisa bertanya ma hadza, ma thalika, ma hadhihi, ma tilka. Jadi berdasarkan uraian di atas kita menunjukkan, mendapati bahwa ma bisa masuk di hadza, ma hadza, bisa ma thalika, bisa ma hadhihi, bisa ma tilka. Artinya ini adalah kelompok muzakkar, ini kelompok muzakkar, maka ma bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas sebelum kata tunjuk tersebut. Pertanyaan atau kata kedua yang bisa kita gunakan untuk bertanya adalah ahadza kitabun, apakah ini sebuah buku?
Jawabannya adalah na'am, hadza kitabun. Kata alamatul istifham a atau kata tanya a, jawabannya hanya dua. Kalau bukan na'am, la. Ahadza kitabun, na'am. Ini kalau iya. Athalika qalam, na'am, thalika qalam. Hal hadza qalam, ini kata tanya yang ketiga, hal. Apakah? Jadi antara a dan hal untuk sementara artinya sama, sama-sama apakah. Apakah ini sebuah pulpen? Na'am, hadza qalam. Hal thalika kitabun, na'am, thalika kitabun. Sama dengan ma, a dan hal bisa masuk juga di kelompok muannas nanti. Nah sekarang, athalika kitabun, la, bal hadza qalamun. Jadi kalau kita mengatakan bukan, kita menggunakan kata la. Ahadza qalam, la, bal thalika kitabun. Jadi kalau sebelumnya adalah na'am, sekarang la. Tapi ada negasi. La, tidak, tetapi. Jadi kita menjelaskan. Hal hadza qalam, apakah ini sebuah pulpen? La, bal thalika kitabun. Tidak, tapi itu adalah sebuah buku. Hal thalika kitabun? La, bal hadza qalam. Ini sebuah pulpen. Tidak, ini sebuah pulpen. Jadi a dan hal jawabannya na'am dan la. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa alamatul istifham a dan hal bisa masuk di kelompok mustaqqar, kata tunjuk mustaqqar dan muannas. Seperti ahadhihi kurrasatun, na'am, hadhihi kurrasatun. Atilka mimhatun, na'am, tilka mimhatun. Hal tilka saburatun, na'am, tilka saburatun. Hal hadhihi tallasatun, na'am, hadhihi tallasatun. Di kelompok negasi kita akan mengatakan ahadhihi kurrasatun, la, bal tilka mimhatun. Atilka mimhatun, la, bal hadhihi kurrasatun. Hal hadhihi saburatun, la, bal tilka tallasatun. Hal tilka tallasatun, la, bal hadhihi saburatun. Jadi alamatul istifham ali, a dan hal jawabannya adalah na'am atau la. Jadi alamatul istifham ma atau a atau hal bisa masuk di muzakkar, bisa masuk di muannas. Artinya bisa mendahului kata tunjuk kelompok muzakkar dan muannas seperti athalika, ahadza, ahadhihi, atilka. Penonton YouTube khususnya peserta didik di Universitas Hasanuddin, jangan lupa masuk di Imtihanul Mufradat di sekolah ya, karena setiap pekan Anda berlatih menghafal 105 kosakata di internet. Sudah disiapkan, Anda bermain-main di sana. Ingat, kesempatan Anda berlatih di latihan itu 7 kali dan usahakan mendapatkan poin maksimal. Minimal kelulusan adalah 95%. Jadi setiap pekan 105 kata harus Anda bermain-main di sekolah. Demikian penjelasan tentang penggabungan antara teori mustaqqar muannas, isim isyarah, dan kata tanya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi penonton YouTube yang suka mempelajari bahasa Arab dan sedang berlatih belajar bahasa Arab untuk mengetahui bahasa Arab, khususnya untuk keperluan sehari-hari atau untuk keperluan paling dibutuhkan, yaitu keperluan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Syukran jazila wa jazakumullah khairal jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.